Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya, sahabat Matahari dari Barat. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, bahagia dengan keluarga dan banyak rezeki. Amin. Kali ini kita akan membahas tentang debat Cawapres yang menampilkan Caimin, Gibran, dan Pak Mahfud MD. Ya, menurut kalian gimana? Kira-kira siapa yang akan memenangkan perdebatan ini? Walaupun tidak ada penilaian ya untuk menentukan siapa pemenang dalam debat ini ya, tapi kita bisa melihat siapa yang paling akan menguasai bidang-bidang yang akan diperdebatkan ya. Jadi tema debat Cawapres ini antara lain ekonomi, yaitu ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, terus keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Nah, kalau melihat tema-tema debat Cawapres ini, maka sudah bisa dipastikan bahwa yang paling akan menguasai tema-tema ini adalah Gibran. Kenapa? Karena tema-tema yang diperdebatkan ini semua ini dikerjakan oleh kepala daerah. Dan kita tahu bahwa Gibran itu adalah wali kota. Ya. Terus dia juga adalah pengusaha. Jadi kalau ngomongin ekonomi, ya kan? Ekonomi kerakyatan dan digital, ya pasti Gibran ini menguasai lah ya, setidaknya mengerti lah. Kalau tidak menguasai ya pasti mengerti ya, walaupun misalnya secara retorika Gibran ini terlihat kurang ya, jauh lah kalau dibandingkan dengan Caimin dan Mahfud MD ya, politikus senior ya kan, dan jago dalam berretorika. Tetapi orang kan ngelihat hari ini pengalaman, siapa yang berpengalaman menjadi pemimpin ya kan, menjadi pemimpin dalam pemerintahan ya. Jadi kalau ngomongin ekonomi ya, Gibran kan tinggal menceritakan pengalamannya ketika menjadi wali kota, ketika menjadi pelaku bisnis. Lah Mahfud MD, apa yang akan diceritakan? Pasti pengalaman orang. Kenapa? Karena ini bukan bidangnya. Tapi kalau misalnya ditanya bidang hukum, pasal-pasal, ya pasti Mahfud MD makan mentah lah, orang dia pakar hukum, profesor doktor di bidang hukum ya kan. Terus masalah keuangan. Ya. Keuangan. Ini memang sudah kerjaannya kepala daerah ya, berkutat dengan keuangan. Bagaimana mengelola keuangan daerah ya, jadi pasti ini dimakan mentah sama Gibran. Terus investasi pajak ya, pemerintah ya, kepala daerah itu ya mengerti lah yang namanya investasi pajak itu bidangnya ya, diurusin pastinya ya kan. Terus masalah perdagangan, aduh ya, pengelolaan APBN dan APBD ini kerjanya Gibran juga. Mahfud MD yang akan menjadi pelangak pelongok di sini ya, apalagi kalau misalnya ketika sesi tanya jawab ya kan, bagaimana kalau misalnya Gibran itu ngasih istilah-istilah yang disingkat, singkatan-singkatan istilah-istilah pemerintahan di daerah begitu, seperti yang dilakukan oleh Jokowi kepada Prabowo dulu ya kan. Apa itu singkatannya, apa ya, kalau tidak salah pertanyaan Jokowi begini, bagaimana Bapak melakukan apa gitu, pokok kepanjangannya itu pengendalian inflasi daerah lah begitu, tapi singkatannya apa gitu ya, otomatis kan Prabowo tidak tahu. Prabowo nanya apa itu, apa tuh, pengendalian inflasi PID apalah begitu ya. Bagaimana? Kebayang nggak kalau Caimin dan Mahfud MD ditanya masalah seperti ini ya, singkatan-singkatan daerah seperti ini, pasti
ya yang akan terlihat pelangak-pelongo ya Mahfud MD dan Caimin, ya kan. Jadi apa ya, pertunjukan debat ini menurut saya itu cuma sebuah dagelan ya. Terus apa, infrastruktur dan perkotaan. Lagi-lagi ini makanannya Gibran. Ya, dia adalah wali kota ya, membangun infrastruktur. Ya, beda dengan Mahfud MD. Ya walaupun pernah menjadi anggota DPR ya kan, tapi eksekutif itulah ya kan yang paling banyak berperan dalam pembangunan infrastruktur. Ya, banyak yang paling mengerti tentang infrastruktur perkotaan ya kan, apalagi di eranya Jokowi ini infrastruktur dibangun secara gila-gilaan ya kan. Pak Gibran ini ya paling akan mengatakan ya iya apa yang sudah dibangun oleh Bapak Presiden ya kan, begini ya kan. Saya juga ikut ya kan, kalau Bapak Presiden kemana-mana saya ikut melihat begini, jadi saya tahulah caranya ya kan. Arya, jangan dulu, ini Papa lagi nih, lagi bikin konten dulu. Ini Arya nakal. Jangan dulu, nanti. Oke. Ya. Nah, kenapa saya bilang ini adalah dagelan ya? Coba lihat ya, secara struktur ya. Bagaimana misalnya Gibran ini akan didebat oleh Mahfud MD sama Caimin. Ya, karena yang didebat itu pasti nanti kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi tentunya ya kan. Nah, bagaimana mungkin Mahfud MD ini akan mendebat kebijakan-kebijakan Pak Jokowi secara Mahfud MD ini adalah bawahannya Pak Jokowi. Nah, kemudian bagaimana mungkin misalnya Caimin ini mengkritisi kebijakan-kebijakan Pak Jokowi karena secara PKB ini berada di dalam koalisi pemerintahan. Jadi apa ya, tidak akan ada perdebatan yang all out di sini, tidak akan ada perdebatan yang all out. Kenapa saya bilang tidak akan ada perdebatan yang all out? Karena ya itu tadi, relasi kekuasaan itu tadi, ya kan. Mahfud MD bawahannya Pak Jokowi, menteri, pembantunya Jokowi. Sedangkan Caimin ini berada dalam koalisi pemerintahan. Kalau misalnya Anies menyatakan oposisi dan dia bergabung dengan Caimin, harusnya Caimin itu sudah mencabut menteri-menterinya dari parlemen. Mencabut menteri-menterinya dari pemerintahan. Dan banyak mengkritisi kebijakan-kebijakan kalau mau menjadi oposisi sebagaimana yang senantiasa didengungkan oleh Amin ini, perubahan ya. Jadi lucu ya. Nah, lucu sekali ini apa ya, pilpres terlucu ya dalam sejarah perpolitikan di Indonesia ya. Pak Mahfud MD pernah jadi tim suksesnya Pak Prabowo ya kan. Pak Anies orang yang diangkat Pak Prabowo jadi gubernur ya kan. Iya, pastilah orang Prabowo yang mendukung kok untuk jadi gubernur ya kan. Jadi apa ya, pilpres kali ini membuat apa ya, penuh dengan aroma-aroma pengkhianatan gitu loh. Nah, sekarang juga Jokowi sudah berubah tuh dasinya tuh menjadi warna kuning, bukan warna merah lagi. Merah kan lambangnya PDIP. Apakah itu menandakan bahwa Jokowi bukan petugas partai lagi saat ini, tetapi dia sudah punya partai sendiri? Sudah punya geng sendiri yang sanggup membela, yaitu kubunya Prabowo yang hari ini. Jadi lucu ya, selama oposisi dengan Pak Prabowo itu apa, PDIP dan teman-temannya itu selalu membela Pak Jokowi di saat diserang oleh kubunya Pak Prabowo ya kan. Tetapi hari ini terbalik ya. Justru
Jokowi yang banyak hari ini diserang, dan kubunya Prabowo yang banyak membela mati-matian, menangkis serangan-serangan itu. Ya, mungkin ini lagunya sahabat jadi apa, musuh jadi sahabat begitu ya. Aduh. Nah, jadi ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa dalam berpolitik itu jangan terlalu baper, jangan terlalu emosional, ya kan, jangan terlalu dendaman, karena suatu hari bisa saja seperti ini ya. Hari ini kita musuhan, ya kan, karena masih berbeda kepentingan, tapi di saat kepentingan kita itu sama, maka mungkin kita akan bersatu. Matahari dari Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.